Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sulistiani Ramin Kadula dengan NIM 41142329 dari Prodi Pendidikan Matematika kelas A. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang sains dan teknologi dalam Al-Quran dengan dosen pengampu dari mata kuliah Pendidikan Agama Islam, yaitu Profesor Dr. Novianti Japri, SPDI MPDI. Konsep paradigma Qurani dalam merespon perkembangan sains dan teknologi. Secara garis besar, berdasarkan tinjauan ideologi yang mendasari hubungan keduanya, terdapat 3 jenis paradigma. Yang pertama, paradigma sekuler, yaitu paradigma yang memandang agama dan iptek adalah terpisah satu sama lain. Yang kedua, paradigma sosialis, yaitu paradigma dari ideologi sosialisme yang menafikan eksistensi agama sama sekali. Dan yang ketiga, paradigma Islam, yaitu paradigma yang memandang bahwa agama adalah dasar dan pengatur kehidupan. Paradigma Qurani dalam merespon perkembangan sains dan teknologi modern adalah cara pandang yang menggambarkan agama Islam terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi. Berikut ini beberapa poin penting yang terkait dengan paradigma Qurani dan perkembangan sains dan teknologi. Yang pertama, agama, Islam, dan IPT. Paradigma ini memandang agama dan iptek tidak bisa mencampuri dan mengintervensi yang lain. Agama dan iptek sama sekali terpisah baik secara ontologis atau berkaitan dengan pengertian atau hakikat. Yang kedua, inspirasi dari Al-Quran. Islam sangat menghargai ilmu pengetahuan dan teknologi. Inspirasi dari ilmu pengetahuan dan teknologi dapat ditemukan di banyak ayat Al-Quran seperti prinsip istiqlal, ekuilibrium, dan taksir. Yang ketiga, penggunaan teknologi. Agama Islam tidak menghambat umatnya untuk belajar dan menggunakan teknologi. Rasulullah SAW bersabda, mencuri ilmu atau belajar wajib hukumnya bagi setiap orang Islam. Yang keempat, peran Al-Quran dalam perkembangan sains dan teknologi. Al-Quran mengarahkan para pembacanya untuk berjalan di atas sir atau sirotol mustaqim. Al-Quran mengajak manusia agar saling menolong dan mengembangkan ilmu pengetahuan bersama. Yang kelima, konsep ilmu pengetahuan dan teknologi dalam Al-Quran. Konsep ilmu pengetahuan dan teknologi dalam Al-Quran juga dapat diterapkan dan relevan diterapkan. Al-Quran memuat segala informasi yang dibutuhkan manusia, baik yang sudah diketahui maupun belum diketahui. Secara keseluruhan, paradigma Qurani menunjukkan bahwa agama Islam mendorong manusia untuk menuntut ilmu, mengejar karir, mengembangkan teknologi sambil mempertahankan agama dan berbagai aspek kehidupan lainnya. Paradigma Qurani dalam menyelesaikan masalah. Paradigma Qurani dapat membantu dan menyelesaikan masalah kehidupan dengan memperkirakan cara berpikir dan menyambut Al-Quran dalam mengarahkan kehidupan modern. Berikut adalah beberapa cara paradigma Qurani dalam membantu menyelesaikan masalah kehidupan. Yang pertama, menyediakan kerangka kerja. Yang kedua, meningkatkan keimanan. Yang ketiga, mempromosikan pendidikan. Yang keempat, mengatasi pelangi. Yang kelima, memperkaya khazanah ilmu pengetahuan. Yang keenam, panduan moral. Yang ketujuh, keadilan sosial. Yang kedelapan, persaudaraan dan kerjasama. Yang kesembilan, pendidikan dan pengetahuan. Dan yang kedelapan dan yang kesepuluh, kesabaran dan tawakal. Al-Quran bagi umat Islam adalah sumber primer dalam segala segi kehidupan. Al-Quran adalah sumber ajaran teologi, hukum, mistisisme, pemikiran, pembaruan, pendidikan, akhlak, dan aspek-aspek lainnya. Tolak ukur benar atau salah, baik atau buruk, dan indah atau jelek adalah Al-Quran. Jika mencari sumber lain dalam menentukan benar atau salah, baik atau buruk, dan indah atau jelek, maka seseorang dianggap tidak konsisten dalam berislam. Suatu sikap hipokrit yang dalam pandangan Al-Quran termasuk sikap tidak terpuji. Dalam Al-Quran terdapat beberapa ayat yang dapat dihubungkan dengan sains dan teknologi. Namun penting untuk diingat bahwa Al-Quran bukanlah buku ilmiah atau teknis yang memberikan penjelasan rinci tentang konsep-konsep sains dan teknologi. Al-Quran lebih berfokus pada pesan-pesan spiritual, moral, dan etika. Baik, hanya itu yang dapat saya presentasikan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.